Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan sisilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Perang Lombok 1894, runtuhnya Kerajaan Mataram Karangasem dan ditemukannya naskah negara Kertagama. Kerajaan Karangasem di Pulau Lombok. Setelah perang antara Kerajaan Karangasem Lombok dan Kerajaan Sakra yang disebut Perang Persak yang berlangsung pada tahun 1824 sampai 1828 Masehi, berakhir dengan kekalahan Kerajaan Sakra. Kerajaan Sakra dianggap runtuh dan hanya berumur 50 tahun. Terhitung sejak 1780 Masehi hingga dengan 1828 Masehi. Setelah kekalahannya, pihak Kerajaan Sakra kemudian menjalin dan membina hubungan baik dengan Kerajaan Karangasem. Pada waktu Karangasem berkuasa penuh atas Lombok, rombongan orang-orang Bali datang ke Lombok yang dipimpin oleh 3 serangkai, yaitu I Gusi Ketut Karangasem, adik Raja Karangasem, sebagai pimpinan rombongan, Pedanda Gede Ketut Subali sebagai pimpinan agama, dan Mas Poleng sebagai pengurus masalah-masalah pembangunan dan pertanian. Berdirinya Kerajaan Singasari atau Kerajaan Karangasem Sasak karena orang-orang Bali sudah semakin banyak di Lombok. Akhirnya orang-orang Bali di wilayah kekuasaannya mendirikan beberapa buah desa yang merupakan kerajaan-kerajaan kecil seperti Kerajaan Singasari atau Kerajaan Karangasem Sasak dengan rajanya Anak Agung Ngurah Made Karang tahun 1720 Masehi. Kerajaan Mataram dengan rajanya bernama Anak Agung Bagus Jelante. Kerajaan Pagesangan dengan rajanya bernama Anak Agung Nyoman Karang. Kerajaan Pakutan dengan rajanya bernama Anak Agung Wayan Sidemen. Dan Kerajaan Sengkongo dengan rajanya bernama Anak Agung Ketut Rae. Kerajaan Mataram Lombok. Terjadi perselisihan perbatasan antara Kerajaan Karangasem Sasak dengan Kerajaan Mataram Lombok. Maka pada tahun 1838 Masehi, Raja Mataram memaklumkan perang kepada Singasari. Maklumat tersebut ikut mempengaruhi desa Batu Kliang, Kopang, Praya, dan Sakra. Selanjutnya, Kerajaan Mataram dibantu oleh Kerajaan Pagesangan dan Pakutan. Mereka juga didukung oleh Kapten King, pedagang Inggris, dan nakoda kapal bernama Ismail. Kemudian, Karangasem Bali juga mendatangkan 6.000 pasukan untuk membantu Mataram. Sedangkan pihak Singasari dibantu oleh Lange, pedagang Denmark, dan seorang pedagang dari Skotlandia. Dalam peperangan tersebut, Mataram berada dalam keadaan kritis setelah tewasnya Raja Sepuh I Gusti Karangasem ketiga di Rumak. Pada saat itulah Sakra bergabung dengan Kuripan membantu Mataram dalam menggempur Singasari. Kerajaan Singasari dikepung dari segala penjuru. Seluruh penghuni Singasari melakukan puputan di Sweta. Dalam peperangan ini, istana Singasari dibakar dan semua keluarga raja tewas, kecuali 2 orang anaknya yang masih kecil, seorang perempuan dan laki-laki. Mereka kemudian dibawa ke Karangasem Bali. Sedangkan Gusi Gede Dangkin, Patih Singasari, tewas di Pamotan. Kerajaan Singasari menyerah kalah terhadap Kerajaan Mataram pada tahun 1839 Masehi.
latar belakang Perang Mataram Lombok dan Belanda. Pada tahun 1891, ketika terjadi pemberontakan dari masyarakat Muslim Sasak di Lombok Timur terhadap penguasa Bali Mataram, yaitu Anak Agung Gede Ngurah Karangasem, pemberontakan ini kelanjutan pemberontakan sebelumnya pada tahun 1855 dan 1871 terhadap penguasa Bali Mataram. Akar masalahnya, penguasa Bali Mataram memaksa masyarakat Sasak mengumpulkan ribuan orang untuk membantunya menyerang seterunya Kerajaan Klungkung untuk memantapkan hegemoni di Pulau Bali. Pada tanggal 25 Agustus 1891, putra penguasa Bali Mataram, yaitu Anak Agung Ketut Karangasem, beserta 8.000 orang tentara, berangkat untuk menumpas pemberontakan di Praia, yang termasuk wilayah Kerajaan Salaparang. Disusul pasukan kedua pada 8 September, di bawah putra lainnya, Anak Agung Made Karangasem, berkekuatan 3.000 orang. Rupanya tentara menghadapi perlawanan gigih hingga datang lagi bantuan penguasa bawahan Karangasem, yaitu Anak Agung Gede Jelantik, dengan kekuatan 1.200 orang pasukan elit untuk menuntaskan pemberontakan. Tentara Bali Mataram mempunyai persenjataan yang lengkap dan didukung 2 kapal perang modern, Sri Mataram dan Sri Cakra. Banyak desa yang memberontak dan mengelilingi kubu perlawanan Sasak yang terakhir. Pada 20 Februari 1894, warga Sasak mengirimkan utusan untuk meminta intervensi dan dukungan Belanda. Penguasa Belanda rupanya melihat kesempatan untuk memperluas kendali mereka di Hindia Timur, bukan tanpa maksud untuk memihak orang-orang Sasak. Operasi militer. Buku karangan Dick de Win berjudul Dutch Operation in Lombok pada tahun 1894 dan sejumlah berita di koran Bintang Barat 1894 menceritakan betapa dahsyatnya pertempuran di Lombok dalam 2 segmen, yaitu pada Agustus 1894 dan November 1894. Perlawanan tentara kerajaan Karangasem di Puri Cakranegara tak kalah dahsyat dengan apa yang terjadi pada belahan lain di Nusantara, yang lebih dari cukup diungkapkan dalam sejarah perlawanan terhadap kolonialisme. Komposisi penduduk Lombok pada tahun 1894 Masehi diperkirakan 650.000 orang Sasak dan 50.000 orang Bali. Terdapat juga 6.000 dari bangsa lain, Bugis, Melayu, Cina, dan Arab. Penguasa Bali di Lombok mempunyai 6.000 tentara. 2.000 diantaranya dikirim dari Karangasem, dipimpin Gusti Jelantik. Belanda tidak mengetahui bahwa tentara Bali sudah mempunyai senjata modern yang didatangkan dari Singapura dan terlatih menggunakannya selain menggunakan tombak. Ekspedisi tentara Belanda untuk menyerang Lombok berkekuatan 107 perwira dan 2.268 orang, termasuk 1.320 orang Eropa dan skuadron kavaleri. Pasukan berangkat dari Semarang 30 Juni 1894 dan tiba di Ampenan 5 Juli 1894. 2 hari kemudian pasukan Belanda memasuki Ampenan tanpa perlawanan. Dia ditemui Gusti Jelantik, keponakan Raja Anak Agung Ngurah Karangasem. Bangsawan ini rupanya memilih bergabung dengan pasukan Belanda
dan menyatakan setia pada pasukan kolonial. Pada 11 Juli 1894, ketika pasukan Belanda dipimpin Mayor Jenderal Petrus van Ham dan Jenderal Vetter memimpin pasukan menuju Cakranegara. Jenderal Vetter pagi-pagi sudah melakukan kesalahan, mengira Raja Karangasem adalah orang yang bodoh, padahal hanya sudah tua. Pimpinan pasukan Belanda ditemui putranya, Raja Anak Agung Ketut, sementara menjadi raja baru, untuk mendiskusikan masa depan Lombok. Pada pertengahan Juli 1894, ditemani oleh sepupunya, Gusti Jelantik, yang kemudian memihak Belanda. Belanda rupanya mengira penguasa Cakranegara yang baru ini gemetar atas ultimatum pasukan Belanda. Belanda tidak mengira Raja Anak Agung Ketut rupanya tidak mau kehilangan kemerdekaan negaranya, serta kekuasaan absolutnya atas timur dan barat dari wilayah Sasak. Ekspedisi pertama tentara Belanda di Lombok berakhir tragis. Pada 25 Agustus 1894, pukul 11 siang, pasukan Bali menyerang tentara Belanda yang hendak menyerbu Puri Cakranegara. Pasukan Belanda terkejut, ternyata orang Bali mahir menggunakan senapan Winchester. Pasukan Bali bahkan menggunakan lubang di tembok untuk menembak. Pasukan Belanda mundur ke Mataram, Ampenan, di bawah hujan peluru tentara Bali. Jenderal Van Ham terkena tembakan, satu di dada dan satu di perut. Jenderal Van Ham akhirnya tewas setibanya di Mataram. Pada pertempuran pertama ini, korban dari pihak Belanda adalah 9 perwira, termasuk Jenderal Van Ham, dan 90 serdadu tewas, serta 17 perwira dan 255 serdadu luka-luka. Sebanyak 14 serdadu Belanda hilang dalam pertempuran itu dan tidak pernah ditemukan. Kesalahan yang paling buruk dilakukan oleh Komandan Batalion ke-9, Mayor Van Lavik van Vap, yang baru menaklukkan kota raja antara Rarang dan Batu Klian. Dengan kembali ke Cakranegara, mengira sudah ditaklukkan. Mayor itu melihat orang-orang berpakaian Belanda berparade merayakan kemenangan. Padahal orang Bali memakai seragam tentara Belanda yang telah terbunuh. Dia dan anak buahnya akhirnya ikut menjadi korban. Lawik dinyatakan tewas pada 27 Agustus 1894. Pangkatnya dinaikkan menjadi Letnan Kolonel. Pasukan Belanda berhasil dipukul mundur. Dalam bukunya, Dick Tewin menyalahkan Gusti Jelantik yang tidak memberi informasi apapun mengenai gerakan pasukan Bali. Malah dia sedang menikmati opium ketika pertempuran fatal bagi tentara Belanda. Ekspedisi kedua. Penyerangan Lombok yang kedua dimulai dengan serangan pasukan Belanda pada kota Mataram pada 20 September 1894. Pasukan Belanda menghadapi perlawanan gigih pasukan Bali selama sekitar 1 minggu. Pada 5 Oktober 1894, Mataram jatuh dengan korban tewas di pihak Belanda, 1 perwira, 13 serdadu, dan 3 narapidana dalam pertempuran pertama. Korban luka di pihak Belanda, 4 perwira, dan 58 serdadu. Korban di pihak Karangasem disebutkan 300 orang. Di antara yang gugur di pihak Bali adalah Raja Ketut, putra mahkota kerajaan Karangasem bersama para pengawalnya.
Sang pangeran tewas dengan pakaian adat kehormatan yang mengejutkan tentara Belanda. Di antara korban yang jatuh adalah perempuan dan anak-anak yang ikut menjadi kombatan terkena peluru tentara Belanda. Sebagian perempuan dan anak-anak Bali lainnya memilih mati di tangan pasukan sendiri sebagai bela pati atau puputan demi kehormatan. Raja tua kemudian memilih meneruskan perjuangan anaknya dengan mempertahankan Puri Cakranegara. Penyerangan Puri Cakranegara terjadi pada pertengahan November 1894. Menurut Bintang Barat, 22 November 1894, perebutan Puri Cakranegara dimulai pada malam Minggu 17 November 1894. Tentara Belanda menggunakan strategi Trisula atau menyerang dari 3 jurusan. Batalion 6 ditambah dengan 2 kompi dari Batalion 11 dan 1 pasukan artileri masuk dari jalur selatan atau kolonel kiri dipimpin Jenderal Sergop. Sementara kolonel tengah di bawah Kolonel Swat telah menjadi tentara Belanda di Aceh, memimpin Batalion 2 dan 1 pasukan artileri bergerak lewat Mataram. Kolonel kanan atau utara dipimpin Letnan Kolonel Skruwer dengan 1 batalion serta 2 kompi dari Batalion 11 dan 1 pasukan artileri. Pertempuran pecah jam 9 pagi keesokan harinya, 18 November 1894. Dengan tembakan meriam ke arah Puri Cakranegara. Pasukan Bali terkejut dengan datangnya kolonel tengah dan kolonel dari arah selatan atau kolonel kiri sekaligus. Namun pasukan Bali tetap melakukan perlawanan. Letnan van der Ilerder yang disebut sebagai anak Jenderal van der Heyden, pimpinan perang Belanda di Aceh, berhasil ditembak mati oleh tentara Bali. 1 perwira lainnya, Kapten Slangen, menderita luka parah. Dalam 1 kontak senjata, pasukan Belanda berhadapan dengan kombatan perempuan dari Bali yang tak kalah beraninya dengan pasukan laki-lakinya. Diberitakan dalam koran Bintang Barat, perempuan-perempuan Bali yang masih perawan-perawan dan elok-elok banyak terbunuh karena dia orang turut lelaki peperangan dan masing-masing mengamuk dengan senjata tombak. Di pihak Belanda, Kapten Skill dan beberapa perwira lain seperti Letnan Diakor Skip disebutkan tewas serta 40 serdadu dari berbagai bangsa. Maksudnya serdadu Eropa, Ambon, dan Jawa. Dalam buku Dick Tewin disebutkan Kapten Wesquip mati ditusuk tombak oleh pasukan Bali yang terdiri dari perempuan, anak-anak, dan orang tua. Pasukan Belanda yang terluka, Kapten Slangen, Letnan Van Wesen, dan Letnan Halken, serta 100 serdadu berpangkat sersan, kopral, hingga prajurit, termasuk marsose. Rupa-rupanya, pertempuran menghadapi perempuan dan anak-anak ini membuat pasukan Belanda, baik orang Eropa maupun orang Indonesia yang jadi serdadunya, mengalami demoralisasi, membantai setiap orang Bali yang ditemuinya, termasuk perempuan dan anak-anak tanpa ampun. Dasarnya pertempuran pada 18 November 1894 tampak pada korban di pihak Belanda yang begitu banyak saat merebut 15 dari 16 bagian Puri. Korban di pihak Belanda cukup besar, 5 perwira
dan 44 serdadu tewas, kebanyakan orang Eropa. Sementara 3 perwira dan 103 serdadu luka parah. Keesokan paginya pada 19 November 1894 menangkap Raja Cakranegara, Agung Gede Ngurah Karangasem, yang berumur 90 tahun dan pengiringnya tertangkap. Mereka dibawa ke Batavia. Raja tua meninggal Mei 1895. Korban di pihak Karangasem menurut Dick Twain sekitar 800 laki-laki dan perempuan bergelimpangan di lingkungan Puri. Di setiap rumah, di jalanan menunjukkan bahwa mereka melawan habis-habisan. Tentara Belanda juga melakukan tindakan tak terpuji, merampas kekayaan Cakranegara sebanyak 230 kg emas dan 3.810 kg perak. Catatan perang. Dick Twain dalam catatannya menyebutkan Belanda terlalu meremehkan pasukan Bali. Mereka mengira hanya menghadapi pasukan bersenjatakan tombak dan busur panah. Benar sebagian, tetapi tentara Bali termasuk perempuannya juga mahir menggunakan senapan yang mereka beli dari Singapura. Sebanyak 12% dari pasukan yang dikirim tewas dalam pertempuran di Lombok. Secara militer merupakan kerugian besar. Di antara perwira yang tewas adalah sumber daya manusia militer yang potensial seperti Mayor Jenderal Petrus Panham dalam usia 55 tahun, lahir di Breda pada 10 Februari 1839. Letnan Kolonel Van Wyk Van Babs, Kapten Slangen, Letnan Van der Illerder yang diprediksi bisa menggantikan bapaknya sebagai jenderal. Bagi Belanda, kemenangan atas Karangasem melegakan. Pada 22 Desember 1894, Belanda mengadakan pesta keramaian di Batavia, merayakan kemenangan di Lombok. Pada 31 Desember 1894, Belanda memulangkan 400 kuli bangsa Madura kembali ke Bangkalan, serta 150 serdadu Belanda yang sakit. Masyarakat Belanda di Batavia mengadakan Lombok Faun untuk membiayai korban perang di pihak Belanda tentunya. Diadakannya penggalangan dana untuk korban perang Lombok oleh orang kaya Belanda di Batavia menggambarkan bahwa begitu hebat penderitaan para serdadu yang luka dan sakit. Diperkirakan lebih dari 100 tentara Belanda luka-luka. Gusti Jelandek sendiri akhirnya diangkat menjadi Regen Lombok hingga 10 tahun. Penemuan naskah Negara Kertagama. Ketika pasukan Belanda menyerang Puri Cakranegara dan mulai menjarah harta kekayaan Puri Cakranegara, sebagian dari pasukan Belanda mulai membakar Puri Cakranegara. Pada saat itu, J.L.A. Brandes berada di Lombok sebagai seorang pejabat bahasa Tal Amternar yang sedang berusaha mendapatkan naskah-naskah lama Jawa kuno yang penting di lingkungan kerajaan-kerajaan Bali. Bila bukan naskah yang asli, sekurang-kurangnya salinannya. Melihat Puri Cakranegara mulai terbakar, J.L.A. Brandes bersama para asistennya berusaha masuk ke Puri Cakranegara untuk mencegah pembakaran Puri dan segera berusaha untuk mendapatkan naskah-naskah kuno yang dimiliki oleh Kerajaan Mataram Lombok. Brandes menemukan naskah Negara Kertagama di bawah puing-puing Istana Cakranegara yang terbakar di Lombok bulan November 1894. Penerbitan naskah Negara Kertagama.
Bali diketahui merupakan cagar naskah-naskah lama dari Jawa. Bali takluk oleh Majapahit tahun 1343 dan tata pemerintahan Jawa pun diberlakukan di Bali. Hubungan khusus kedua wilayah inilah yang menjamin kelangsungan budaya klasik Jawa dalam perkembangan sejarah selanjutnya, khususnya setelah masuknya Islam. Naskah Negara Kertagama karya Empu Prapanca baru diterbitkan kembali dalam bentuk cetakan dengan huruf Bali sesuai aslinya pada tahun 1902. Dari awal ditemukan pada tahun 1894, Serat Negara Kertagama disangka sudah tidak ada salinannya yang lain. Baru pada tahun 1979, H.I.R. Hinsler dan J. Schotterman menemukan naskah Negara Kertagama yang lain juga di Bali. Oleh karena itulah, praktis semua terjemahan dan kajian Negara Kertagama didasarkan dari manuskrip Brandes. Penggarapan pertama dilakukan oleh Profesor Ken yang menerjemahkannya ke dalam bahasa Belanda selama 11 tahun, 1903 sampai 1914. Negara Kertagama karya Ken ini diterbitkan tahun 1919. 4 tahun kemudian, Purbacaraka menerbitkan catatan-catatan mengenai Negara Kertagama, Aantekeningen op de Negara Kertagama. Dalam naskah Negara Kertagama tahun 1919 ini dimuat pula ringkasan isi pararaton yang dilanjutkan dengan garis besar isi Negara Kertagama. Demikian video tentang Perang Lombok 1894, runtuhnya Kerajaan Mataram Karangasem, dan ditemukannya Negara Kertagama. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.